Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pelajar muslim yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Salawat beserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nurin Islamiyah. Pelajar muslim rahimakumullah, bagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya pada tanggal 17 Ramadan itu terjadi dua momentum yang sangat-sangat luar biasa, yaitu nuzulul Quran. Kita tidak dapat memisahkan suatu peristiwa yang terjadi pada saat yang sama, tahun yang sama, bahkan sampai hari yang sama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an di dalam satu ayat yang mengisahkan kedua peristiwa tersebut dengan penjelasan yang sangat-sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqul jam'an. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di waktu itu. Dan di waktu itu pula terjadi pertemuan dua tentara yang sangat-sangat kuat yang saling berlawanan, di mana Allah yang sangat-sangat agung sampai mengabadikannya di dalam Al-Qur'an, menyandingkan peristiwa tersebut dengan proses nuzulul Quran. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar sebagian hikmah dari perang Badar yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila dikatakan perang Badar, di situ terdapat nilai dan poin-poin yang sangat-sangat indah yang bisa kita contoh. Salah satunya adalah semangat menjuangkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perang Badar ada beberapa sahabat Nabi yang turut serta di dalam perang Badar, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Hamzah, Bilal, dan sahabat-sahabat lainnya. Dan peperangan Badar itu melibatkan 313 kaum muslimin, 8 pedang, 6 baju perang, serta 70 ekor unta. Sedangkan di pihak kaum kafir Quraisy, mereka mengirim pasukan 1000 orang dengan persenjataan yang sangat-sangat lengkap. Meskipun kalah jumlah, kaum muslimin tetap semangat untuk jihad di jalan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dengan semangat itu, kaum muslimin berhasil menewaskan 3 pemimpin kaum kafir Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW sempat menangis. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, jikalau rombongan bersamaku saat ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Karena orang-orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati ini. Secara logikal dan akal kita, tidak ada harapan untuk kaum muslimin menang dalam perang Badar itu. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad berdoa, Allah menurunkan 5.000 malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dan pada akhirnya, perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian pentingnya perang Badar. Ini adalah pelajaran penting untuk kita umat Nabi Muhammad, yang mana para sahabat-sahabat terdahulu di awal Ramadan di tahun kedua Hijriah, pertama kali mereka berpuasa, langsung dihadapi dengan peperangan yang menentukan kemuliaan Islam atau kehancuran Islam. Marilah kita sama-sama mengambil hikmah dari pelajaran dari sini, yang mana kita tidak dihadapi dengan peperangan, tidak dihadapi dengan permusuhan, kita hanya dihadapi dengan pekerjaan kita sehari-hari. Seperti sekolah, belajar, main, dan lain sebagainya.
Tanyakan pada diri kita, apakah kita sampai saat ini masih semangat beribadah kepada Allah? Masih semangat mendekatkan diri kita kepada Allah? Dan apakah kita bercita-cita atau berkeinginan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Hikmah dari tausiah saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansyurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkanmu, akan membantumu dan meneguhkanmu. Quran Surah Muhammad ayat 7. Sebelum saya akhiri tausiah saya, marilah kita sama-sama salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidirillah bi ahril badri ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.